Ya, memang BES ini karena secara teknik dia menggunakan dua tunnel ya, dua alat itu. Jadi dia satu tunnel itu untuk melihat dan mengalirkan air, yang satu tunnel lagi mengambil jaringan, sehingga itu yang biasanya membuat perlengketan atau peradangan yang terjadi di sekitar saraf yang terjepit atau bantalan yang terluka itu jauh lebih bersih. Yang sering ditanyakan sahabat Indra yang di rumah adalah mengenai apakah prosesnya sama dengan tindakan-tindakan lain. Apakah perlu konsul, pemeriksaan MRI, medical clearance, sampai yang lain-lain. Apakah sama atau ya ada perbedaan? Silakan, Dok. Ya memang kalau yang namanya tindakan invasif atau minimal invasif ya pasti kan tetap kita secara tim satu kita melibatkan dokter anestesi ya. Kemudian selain dokter bedahnya juga perlu tahu pemeriksaan penunjang yang mendukung proses-proses kesembuhan pasien itu, mulai dari diagnostiknya biasanya kita memang tetap meminta pemeriksaan MRI untuk memastikan apakah kelainannya hanya pada satu sisi atau ada beberapa tempat gitu. Nah itu menjadi seleksi kita untuk dilakukan tindakan BES ini. Ya. Kemudian yang lainnya, apakah pasiennya ini cocok untuk tindakan ini? Beberapa memang tidak cocok karena misalnya terjadi penebalan tulangnya yang hebat. Nah, penebalan tulang yang hebat itu atau gangguan proses penyembuhan nggak bisa dilakukan tindakan seperti ini. Jadi dia justru butuh tindakan yang memang sesuai dengan kelainan utamanya. Begitu ya dokter ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa sahabat Indra semua prosesnya harus dijalani mulai dari kita konsultasi ke dokter bedah saraf, nanti dokter bedah saraf melakukan rujukan untuk pemeriksaan diagnostik ya dokter ya, seperti MRI. Dari MRI dan juga pemeriksaan lainnya kan dokter menyimpulkan apakah cocok untuk melakukan BES ini. Habis itu mungkin dianjurkan untuk melakukan medical clearance, yaitu terkait dengan kesiapan operasinya dokter ya kepada internisnya, sehingga nanti untuk prosesnya lebih lancar begitu ya dokter, kira-kira ya dokter, sahabat Indra yang di rumah. Nah berikutnya mungkin dok, apa sih kelebihan BES ini, mungkin bisa di-highlight nggak dok? Kelebihan dari BES ini dari tindakan-tindakan lain? Ya, kelebihannya ya secara ya cepat ya dokter ya. Cepat ya, karena dia hanya satu kelainan gitu. Terus dia di satu sisi ya. Kemudian pasiennya juga happy karena tidak perlu dirawat ya. Terus kemudian nyeri di bekas luka operasinya itu karena aliran selama operasi memang tetap dicuci, jadi proses bengkaknya itu hampir minimal. Hampir minimal dok ya. Kalau dibilang nggak ada sih ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada pendarahan yang minimal, bengkak yang minimal begitu ya dokter ya. Nah, sehingga beberapa kita tidak perlu pasang drain atau selang untuk di bekas luka operasi. Begitu ya dokter ya. Nah mungkin kelebihan dokter sudah menginformasikan untuk sahabat di Indra yang ada di rumah. Mungkin untuk kekurangannya boleh dok. Karena kita nggak mungkin juga membilangkan kelebihan. Betul. Pasti mungkin ada kekurangan yang nggak bisa dilakukan dengan BES ya dok ya. Silakan dok. Tentu aja. Ya nggak ada satu teknik yang bisa mengcover semua penyakit ya. Jelas kita memilih teknik ini karena satu kelainannya itu kelainan-kelainan yang sifatnya ringan ya. Mulai dari bantalannya yang tidak keras biasanya, kemudian tulangnya pun tidak terlalu keras atau penebalan tulangnya masih bisa kita tolerir ya. Kemudian penebalan selaputnya atau ligamentum flavumnya juga tidak terlalu tebal. Kemudian kelainannya tidak ada kelainan beberapa tulang di atasnya atau di bawahnya, ya gitu. Nah, bisa dikerjakan di tulang pinggang ataupun di tulang leher. Ya. Nah, dan memang biasanya untuk pasien-pasien yang takut dengan operasi, setelah dilihat video operasinya, terus melihat testimoni pasien-pasien yang sudah dikerjakan, ya dia jadi
berubah gitu, jadi mau mengerjakannya. Tentu saja memang bukan menghilangkan teknik yang lain atau cara yang lain. Jelas itu bergantung dari pilihan pasiennya sendiri dan dokternya nyaman nggak dengan teknik operasi. Begitu ya, Dok. Nah, berikutnya Dok, pertanyaan terakhir Dok yang selalu ditanyakan adalah bahwa BASE ini merupakan minimal invasif untuk membebaskan dan mengatasi keluhan masalah tulang belakang. Nah, bagaimana cara atau tips yang bisa diberikan untuk sahabat Indra yang di rumah mengatasi atau menghindari masalah-masalah yang ada di tulang belakang, Dok? Oh, iya. Karena dewasa kini bukan cuma orang tua, Dok, yang masalah tulang belakang. Ada juga masa muda, bahkan remaja yang mengalami masalah tersebut. Silakan di-share, Dok. Mungkin ada tips. Ya, memang kelainan tulang belakang itu sekarang apalagi ya secara general sih kita bilang nyeri di tulang belakang itu adalah penyebab pasien banyak berkunjung ke dokter ya. Nah, tidak semua nyeri ini perlu dioperasi. Ya, biasanya yang perlu dioperasi adalah nyeri-nyeri yang bersifat akut, terutama karena tadinya kecelakaan, ya, nyeri hebat, kemudian menyebabkan gangguan saraf yang hampir menyebabkan kecacatan misalnya, saraf anggota geraknya jadi lemes, ya, kemudian ada gangguan buang air besar, buang air kecil. Nah, yang perlu diwaspadai apa? Yang perlu diwaspadai adalah kalau sahabat Indrayana mencurigai ini nyerinya nggak biasa nih, biasanya cuma begal-begal. Jangan takut, jangan sungkan untuk berkonsultasi. Segera ya, Dokter ya. Gitu. Jangan menganggap remeh. Oh, ini cuma jatuh kena stang, jatuh kena terduduk. Ya. Kadang keluhan-keluhan yang biasa saat main futsal ketengkas jatuh, bokongnya kena, habis itu kok nyerinya nggak hilang-hilang. Nah, jangan takut berkonsultasi dengan dokter atau sejawat-sejawat yang lain, terutama untuk mengetahui apakah memang ini berhubungan dengan hanya kerusakan di tempat jatuhnya, atau karena kelainan di tulang belakang yang sudah ada sebelumnya, malah dengan jatuh itu semakin memicu gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita tidak bisa menilai keluhan ini baru lama sampai kita memeriksa pasien. Wah, luar biasa. Terima kasih Dok tipsnya, sehingga mungkin kita anak muda, bahkan orang tua yang sering beraktivitas di luar, yang mungkin banyak risiko untuk terjatuh atau bagaimana ya Dokter ya, harus segera konsultasikan masalah kesehatan Anda sehingga bisa mendeteksi dan mendapatkan penanganan lebih awal. Ya. Nah, kesimpulan Dok mengenai BASE ini, silahkan Dokter. Ya. BASE merupakan salah satu teknik pilihan ya untuk nyeri-nyeri di tulang belakang yang disebabkan oleh kelainan di bantalan atau kelainan di tulang foraminal di tulang belakang, dan bisa menjadi salah satu pilihan sahabat Indrayana untuk mengatasi keluhan tulang belakang. Luar biasa. Untuk sahabat Indrayana di rumah yang sedang mencari ataupun lagi nge-search nih mana dokter yang bisa menangani masalah tulang punggung Anda atau tulang belakang Anda, bisa saja langsung ke klinik utama Dr. Indrajana bersama Dr. Subradi ya Dok ya. Dengan metode apapun nanti setelah konsultasi begitu ya Dokter ya. Jika memang harus melakukan BASE, kita akan melakukan BASE dengan mungkin dengan teknik yang akan diberikan yang terbaik dengan prosedur yang memang SOP yang telah kita siapkan di klinik utama Dr. Indrajana. Terima kasih Dokter. Sama-sama. Hari ini semoga sahabat Indrayana terinformasi dan juga mendapat informasi-informasi yang update apalagi seputar terkait tindakan BASE ini. Mungkin begitu saja pertemuan kita hari ini Dokter. Jangan bosan memberikan edukasi. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa untuk sahabat Indrayana di rumah. Ciao.